wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, kita sampai pada tujuan pembelajaran kita yang telah kita sepakati awalnya, yaitu tentang melakukan debat. Nah, tema debat kita sudah tahu bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro-nya tema debatnya setuju tentang kosakata warganet untuk masuk ke KBBI, sedangkan yang kontranya tidak setuju kosakata warganet masuk kepada KBBI. Baiklah, debat ini kita mulai pada hari ini dengan moderatornya Ibu, atau kita percayakan kepada Ananda Serli. Kepada Ananda Serli, disilakan. Alhamdulillah, karena kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini, yang terhormat kepada Ibu Nur dan teman-teman sekalian. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan debat pro dan kontra antara pro setuju tentang kosakata warganet masuk ke dalam KBBI dan kontra tidak setuju kosakata warganet masuk ke dalam KBBI. Untuk penampilan pertama tentang materinya akan disampaikan oleh yang pro. Baiklah, saya perwakilan dari tim pro ingin menyampaikan pendapat kami tentang mosi perdebatan hari ini, yaitu tentang kosakata ciptaan warganet yang baru dapat masuk ke dalam KBBI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami menyetujui kosakata baru ciptaan warganet perlu masuk KBBI dikarenakan melihat beberapa kata gaul yang telah tercantum dalam KBBI seperti kata mungkin, pansos, mager, galau, baper, dan ambyar, dan lain-lain. Hal ini juga didasarkan dengan 5 syarat sebuah kosakata dapat masuk KBBI. Pertama, unik. Kata yang diusulkan baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing memiliki makna yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kedua, difonik, enak didengar. Ketiga, seturut kaidah bahasa Indonesia. Keempat, tidak berkonotasi negatif. Dan kelima, kerap dipakai. Baik, setelah mendengar materi yang disampaikan oleh kelompok pro, silakan kelompok kontra boleh memberikan tanggapan. Menurut kami, namun tak semua bahasa gaul bisa masuk ke dalam KBBI. Ada sejumlah pertimbangan berlapis seperti frekuensi, pemakaian kata tersebut surat kabar, majalah, dan media massa lainnya. Apabila kosakata itu digunakan lebih dari 10 media dan bahkan selama berkali-kali di ruang lingkup nasional, adalah kamus dapat mempertimbangkan untuk masuk ke dalam KBBI. Maaf sebelumnya, berarti kalian menyetujui kalau kata ciptaan warganet itu dapat masuk. Dan kami juga tidak menyebutkan kalau semua kata ciptaan warganet itu wajib masuk. Di era ini kita semua tahu bahwa semua kata-kata warganet dan dalam hal beberapa banyak teknologi seperti sosial media, internet, Instagram, WhatsApp itu kerap kali dipakai dan diberitakan di berita nasional seperti CNN atau berita di TV, dan itu juga sering memakai kata-kata gaul dikarenakan kata itu sangat sungguh banyak beredar di era sekarang. Berarti kalian setuju dengan kelompok kami? Sedangkan mager itu bukan berarti plesetan dari masyarakat, tapi mager itu merupakan singkatan termasuk ambiar Ambyar termasuk kata plesetan dari berantakan. ambiar berantakan. Ambil tuh bukannya kosakata entah Sunda atau salah satu bahasa daerah dari Indonesia yang diambil untuk KBBI, bukan plesetan. Memang bahasa daerah. Sunda atau Jawa? Iya. Dan kami juga tidak mengatakan bahwa mager merupakan kata plesetan. Kami hanya mengatakan kata negatif tadi, bukan mager. Mager adalah singkatan, bukan kata pleset. Mager mungkin malas kira. Malas kira itu dijadikan mager dikarenakan itu terdengar lebih baik seperti Dan unik itu dan cukup unik. singkat. Dan itu masuk Banyak yang dalam jelas dalam pengucapan kosakata tersebut. Dan mager juga unik. ya, dan itu masuk ke dalam syarat-syarat. Sanggahan dan materi dari tim pro dan kontra,
Silakan kepada Tim Kontra untuk memberikan materinya. Menurut saya, kosakata baru atau kosakata baru yang diciptakan oleh warganet tidak seluruhnya bisa masuk ke dalam KBBI karena memiliki beberapa kaidah bahasa Indonesia dari segi semantis, leksikal, fonetis, pragmatis, dan penggunaan. Di samping itu, kosakata harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia dan tidak berkonotasi negatif. Tapi kami melihat ada beberapa bahasa daerah yang tidak masuk KBBI padahal itu positif. Kan kami membahas tidak semuanya. Berarti kata-kata daerah tersebut tidak memenuhi 5 syarat untuk masuk ke KBBI. Seperti itu tidak sering dipakai karena kami sekarang membahas kata baru warganet yang sering dan kerap kali dipakai dalam berinternet. Maka dari Dan itu itu bukan tidak bahasa semuanya. daerah. Kami tidak membahas bahasa daerah di sini. Bahasa daerah itu kami jadikan contoh. Contohnya saja merupakan bahasa daerah yaitu galau. Galau itu sendiri merupakan bahasa daerah dari sini, itu dari bahasa Sunda. Dan kalau itu sering dipakai. Ya, dan sekarang sudah dimasukkan dalam KBBI. Halo. Nangis halo. Ya Allah. Emang Allah. Iya, Ini sudah berpikir seperti lebih dahulu. Ya benar, saya sudah menyampaikan tidak. Sedangkan kata turu aja yang dari bahasa Sunda dan sering digunakan tidak masuk ke dalam KBBI. Padahal itu unik. Tidak melengkapi lima syarat masuk ke KBBI. Tunggu. Turu bermakna sama dengan tidur. Iya, Tapi kan saya mengatakan kalau tidak ada di kata bahasa Indonesia baru ditambahkan. Tetapi saya bingung. Kalian harusnya mendukung mosi perdebatan kalian tidak setuju kosakata warganet tidak masuk. Tapi kalian malah memberatkan kami dengan kosakata. Dan juga syarat yang kami sebutkan tadi memiliki makna yang belum ada di KBBI. Turu merupakan sama dengan tidur. Jadi kalian ingin mengatakan bahwa turu itu harus masuk. Tapi harusnya kalian mengatakan dong turu itu nggak boleh masuk. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Padahal materi kalian tidak setuju. Jadi kami menyarankan kepada kami agar guru itu bisa masuk ke dalam kosakata yang masuk ke dalam KBBI. Berarti kalian setuju dong? Ya. Debat kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Nurul dan Putra yang telah menyampaikan materi dan sanggahnya masing-masing. Sangat seru sekali ya penampilan dari tim pro dan tim kontra. Masing-masingnya punya pendapat sendiri-sendiri tentang masuk atau tidaknya kosakata warganet yang ke dalam KBBI. Dan terima kasih banyak kepada moderator dan juga tim pro dan juga tim kontra. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum.